Nah, sebelum itu, yuk kita pinggirkan dulu, kita melihat adanya kemesraan antara PDIP dan AHY, yang mewakili Demokrat tentu saja. Nah, jika demikian, bukankah Mas Anies sebenarnya tidak punya pilihan selain kepada AHY? Sedangkan AHY tahu bahwa kartunya itu dia yang pegang. Istilah-istilah yang diduga ini menyerang kubu Pak Prabowo. Coba kalian cari istilah Jenderal Kardus, setan gundul. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Fakta yang menakutkan ini baru saja terjadi, dan ini semakin menegaskan tanda-tanda bahwa Anies Baswedan akan gagal untuk bisa maju dan mencalonkan diri menjadi salah satu dari capres di 2024 nanti, atau kalaupun maju, ini akan sulit sekali bahkan mustahil untuk bisa menang. Fakta apa itu? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Hari ini tanggal 11 Agustus 2023 baru saja diumumkan bahwa upaya Pak Muldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat ini dinyatakan gagal dan tidak disetujui PK-nya. Dan ini memastikan bahwa Partai Demokrat masih akan terus digawangi oleh Agus Harimurti Yudhoyono dengan bimbingan dari ayahandanya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden kita. Ditolaknya PK dari Pak Muldoko ini adalah sebuah fakta yang kalau di media, channel Rocky Gerung dan juga di banyak channel-channel pendukung Anies Baswedan, dianggap sebagai sebuah anugerah yang akan membuat Anies Baswedan akan melenggang. Tapi saya melihat malah sebaliknya. Mengapa? Karena jika PK ini ditolak, maka pihak yang berkuasa diduga di sini artinya masih merestui Partai Demokrat digawangi oleh AHY dan SBY. Yang artinya, nah dari sini mulai menarik kan, bahwa harusnya ada kewaswasan yang muncul dalam benak Anies Baswedan. Mengapa seperti itu? Karena jika memang Demokrat ini masih diizinkan untuk dilanjutkan, artinya ada sebuah rencana yang akan mungkin dilakukan jika Demokrat ini masih diteruskan oleh AHY dan SBY. Nah, sebelum itu, yuk kita pinggirkan dulu, kita melihat adanya kemesraan antara PDIP dan AHY, mewakili Demokrat tentu saja, yang semakin ditunjukkan dengan pertemuan antara AHY dan Mbak Puan. Dan ini semakin membuat fakta yang saya tadi sodorkan menjadi semakin menakutkan untuk seorang Anies Baswedan. Mulai dapat nggak gambarannya? Sebelum saya akan tunjukkan secara langsung, yang pasti di sini adalah kita harus mengingat bahwa Anies Baswedan ini akan sulit untuk maju, mencalonkan dirinya menjadi presiden tanpa ada dukungan dari Partai Demokrat. Karena di antara tiga serangkai penghuni koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Demokrat ini yang memegang kursi yang paling banyak dan paling menentukan. Tanpa Partai Demokrat, maka Anies akan sulit untuk melenggang. Dan kalaupun mau diganti, ini harus partai yang memiliki kursi minimal sama dengan Partai Demokrat. Ini menyisakan sangat sedikit partai. Secara partai-partai yang lain, ini sudah diajak merapat ke koalisi PDIP dan koalisi Pak Prabowo dengan Partai Gerindranya. Memang ada partai-partai seperti Golkar dan PAN yang belum menentukan arah dukungannya, tetapi sangat diragukan kalau mereka ini akan mau untuk beroposisi dengan pemerintah, atau paling tidak dengan partai yang besar yang sangat memungkinkan akan memenangi pemilu di 2024 nanti. Maka kenyataan bahwa Anies Baswedan akan sulit melaju tanpa Demokrat, ini adalah satu hal yang hingga saat ini membuat seorang Anies Baswedan belum juga kunjung menyebutkan siapa calon wakil presidennya. Dan adanya sebuah gosip bahwa pengumuman calon wakil presiden akan diumumkan last minute, yang langsung tidak disetujui oleh juru bicara dari Partai Demokrat, yang mengatakan bahwa dengan elektabilitas yang masih di nomor 3 ini, perlu adanya kerja-kerja untuk bisa menaikkan elektabilitas dan langkah-langkah yang harus disiapkan. Tapi tentu saja ini adalah sesuatu yang Anies Baswedan pun atau Mas Anies ini tahu, tapi lebih mengetahui bahwa efek kejut ini akan lebih kuat untuk menunggu perpecahan di antara partai yang sekarang ini sudah kuat, dibandingkan harus mengumumkan jauh-jauh hari, yang malah akan menjadi sebuah langkah yang akan dibaca oleh lawan politik mereka. Mas Anies ini kelihatan sekali bahwa dia ini sebenarnya nggak firm dengan AHY. Karena memang elektabilitasnya yang juga belum tinggi, juga didukung kenyataan. Yang paling penting di sini adalah kantung suara AHY ini sama persis dengan kantung suara Anies Baswedan. Karena mereka akan berusaha untuk mendulang suara orang-orang yang memang sudah mendukung Anies Baswedan. Maka butuh satu nama yang akan bisa mencari suara yang sebelumnya ini tidak mendukung Anies Baswedan untuk masuk dan digalang oleh calon wakil presiden ini tadi. Salah satunya yang digadang-gadang adalah Mbak Yeni Wahid,
yang walaupun beliau ini belum menentukan secara pasti, jawabannya ini masih bersifat formalitas dan belum menunjukkan arahnya ini kemana. Tapi dia pun juga tidak ingin pilihannya akan salah untuk terus kemudian beroposisi dengan pemerintah yang akan memporak-porandakan sesuatu yang sudah dia bangun jauh hari sebelumnya. Dia pun juga mengetahui bahwa dirinya ini belum dikampanyekan jauh hari, sehingga elektabilitasnya pun ini sangat-sangat dipertanyakan. Maka jika tujuannya adalah hanya untuk mengambil kantung suara yang belum diakuisisi oleh Mas Anies Baswedan, ini terlalu beresiko untuk Yeni Wahid. Nah, jika demikian, bukankah Mas Anies sebenarnya tidak punya pilihan selain kepada AHY? Sedangkan AHY tahu bahwa kartunya itu dia yang pegang. Kondisi The Tower ini sebenarnya yang saat ini terjadi. Dan tanpa harus kita berhitung secara rumit, akan sulit Mas Anies Baswedan maju dengan kekuatan yang mungkin akan bisa make sense atau masuk akal melawan dua lawan politiknya, atau sebaiknya ya sudah mundur saja dari kontestasi ini. Maka last minute ini adalah jadi sebuah kalau kita bilang itu strategi yang memang tidak bisa dihindarkan. Dan last minute ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah menunggu adanya pertikaian di antara kedua partai besar yang sekarang ini ada. Nah, jika memang demikian, apakah pertikaian itu harus diadakan atau mungkin hanya berdoa saja berharap itu memang akan terjadi? Karena jika tidak ada pertikaian dan kedua belah pihak ini solid, maka akan sulit untuk Mas Anies Baswedan maju dan mendapatkan tiket pencapresan, atau bahkan jikalaupun dapat, ini langsung akan ketahuan bahwa dia tidak akan memenangi perlombaan yang akan terjadi sebentar lagi ini. Ada dugaan juga bahwa Demokrat di sini mengapa memaksakan untuk tetap bersama Anies Baswedan adalah karena mereka ini sebenarnya tidak perlu menang. Dengan menaikkan nama AHY ini saja sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan, maka sebenarnya popularitas AHY akan terkatrol jauh, sehingga dia akan lebih memiliki kans untuk bisa ikut berlaga untuk menjadi wakil presiden sesungguhnya di tahun 2029 nanti. Jadi peperangannya bukan sekarang. Karena jika peperangannya sekarang akan sangat beresiko untuk Partai Demokrat ada berseberangan lagi dengan kubu pemerintahan atau petahana yang selama ini menghabiskan logistiknya. Tentu saja mereka ini butuh untuk bisa pulih kembali dari kondisi yang saat ini ada. Tapi bukankah mungkin jika AHY nanti larinya malah nggak ke PDIP, tapi malah ke Prabowo Subianto? Nah, ini yang sebenarnya mungkin untuk pemilih muda dan kaum milenial ini lupa. Jika kalian mau tahu bagaimana hubungan Pak Prabowo dengan Pak SBY, maka coba cari tahu. Yang terbaru adalah insiden tentang kesalahpahaman antara cerita yang disampaikan oleh Pak Prabowo saat melayat ke kediaman Pak SBY di saat Ibu Ani almarhumah meninggal dunia. Kesaksian Pak Prabowo yang mengatakan bahwa Bu Ani ini sebenarnya mendukung beliau di 2014 dan 2019 yang langsung terlihat seperti dianulir oleh Pak SBY. Lalu bagaimana kader Demokrat yang menyatakan istilah-istilah yang diduga ini menyerang kubu Pak Prabowo? Coba kalian cari istilah Jenderal Kardus, setan gundul, dan juga tuduhan adanya buzzer yang menuduh bahwa sakitnya Bu Ani saat itu adalah sebuah modus yang saya bilang ini sangat kejam. Tapi sulit juga mengaitkan hal tersebut dengan kubu Pak Prabowo. Sehingga untuk lebih merapat dengan Pak Prabowo itu lebih mustahil dibandingkan dengan PDIP. Kita tahu dulu bahwa Pak SBY ini adalah ajudan dari Bu Megawati Soekarno Putri. Sehingga jika nanti Demokrat ini merapat kepada PDIP, saya yakin bahwa sebenarnya akan ada sebuah imbalan yang akan seimbang. Sebuah posisi menteri untuk AHY yang belum memiliki karir politik di pemerintahan, tapi memiliki figur yang lumayan moncer untuk bisa dipandang oleh masyarakat Indonesia. Tinggi, tegap, ganteng, punya karir militer, dan memiliki darah biru TNI, keturunan dari kakeknya dulu. Maka 2029 adalah tujuan Demokrat yang sesungguhnya. Saya pikir Menpora adalah sesuatu yang mungkin saja bisa diberikan kepada sosok AHY ini. Maka kecuali terjadinya pengkhianatan di antara kedua kubu besar yang dilawan oleh Mas Anies, atau terjadinya balik arah, atau adanya aliran dana dari luar negeri, maka akan mustahil untuk Mas Anies ini bisa maju kancah percapresan di 2024 nanti. Dan kalaupun maju akan sangat kecil kemungkinannya untuk menang. Betul, bisa berdoa, tetapi tetap ikhtiar adalah hal yang sesungguhnya, dan dalam ikhtiar itu inilah yang harus diupayakan. Dan kalaupun ternyata beliau ini bisa maju dengan wakil presiden yang akan kuat, hasil dari dalam tanda kutip pengkhianatan perkubuan tadi, maka saya melihat bahwa kubu antara PDIP dan Gerindra ini akan memiliki senjata pamungkas mereka, yaitu dipersatukannya Prabowo dan Pranowo di dalam pencapresan dengan
presiden dan wakil presiden. Siapa menurut kalian yang akan pantas menjadi presidennya? Pak Prabowo atau Pak Ganjar? Dan jika ini memang terjadi, betulkah apapun langkah yang akan ditempuh oleh Mas Anies, maka jalan buntulah yang akan dihadapi. Terima kasih untuk kalian semua yang mengikuti channel saya ini. Baru tadi malam, seorang YouTuber, Bro Gamal, menanyakan kepada saya, Bang Denny ini sedang nyalek atau gimana? Kok kontennya sekarang berbau politik? Mungkin untuk orang-orang yang baru mengikuti konten saya, menganggap bahwa sekarang ini saya sedang nyalek. Saya katakan tidak. Dan saya tidak terafiliasi dengan partai apapun. Sehingga apa yang saya lakukan, ini murni, tidak ada bayaran, tidak ada arahan dan petunjuk. Dan semua saya lihat berdasarkan kartu yang menunjukkan mana jalan yang terbaik, yang mungkin bisa kita tempuh untuk bangsa ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.